Selamat siang semua. Pada siang hari ini kita akan melaksanakan satu kegiatan penting, yakni evaluasi observasi kinerja setelah beberapa minggu terakhir kita melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas dengan sasaran kinerja aktivitas interaktif. Oleh karena itu pada kesempatan hari ini kurang lebih 20 menit saya coba melaporkan hasil kegiatannya kepada kita semua dan evaluasinya bersifat umum, artinya apa yang saya dapatkan pada saat kegiatan observasi beberapa minggu yang lalu secara umum saya sampaikan kepada kita semua untuk kita perbaiki hal-hal yang memang perlu untuk diperbaiki, sedangkan untuk yang sudah bagus tentu kita pertahankan dalam proses pembelajaran selanjutnya. Karena waktu kita singkat saja, saya langsung saja Bapak Ibu. Oke, sasaran kinerja kita untuk semester ini adalah aktivitas interaktif kelas dengan beberapa poin yang perlu kita kembangkan bersama. Yang pertama, interaksi antara guru dan peserta didik. Kemudian, bagaimana interaksi antar peserta didik di dalam kelompok. Lalu yang berikut, bagaimana interaksi antara peserta didik lintas kelompok, antara siswa yang satu dengan siswa yang lain dalam kelompok yang berbeda. Kemudian yang berikut adalah interaksi peserta didik dengan sumber belajar, dengan media, dengan apalah yang kita siapkan di kelas. Ini bukan interaksi secara personal, tetapi dengan lingkungan atau sumber belajarnya. Itu ada 4 hal yang menjadi fokus kita dalam peningkatan kinerja pembelajaran untuk semester ini. Setelah melaksanakan kegiatan observasi Bapak Ibu, ditemukan beberapa catatan, bukan hanya catatan saya tapi juga catatan tim. Ada Ibu Gen, ada Ibu Mel juga yang melaksanakan observasi. Yang pertama, untuk sasaran kinerja semester lalu, sebetulnya itu kan harus berkesinambungan, berkelanjutan. Artinya tidak berhenti hanya ketika sasaran kinerjanya sudah selesai, tetapi dibangun seterusnya. Kalau selama observasi kali ini ada beberapa guru yang masih konsisten menerapkan atau tetap menerapkan disiplin positifnya di kelas, mulai dari apresiasi, juga tetap ada hal-hal yang diberitahu di kelas, misalnya kesepakatan kelasnya. Berarti kita tidak berhenti pada kinerja semester lalu saja, kita masih berlanjut, dan itu yang kita harapkan, bahwa semester berikut nanti juga disiplin positif dengan aktivitas interaktif tetap menjadi poin utama yang kita laksanakan di kelas. Itu Bapak Ibu. Sedangkan beberapa guru sudah menunjukkan itu, saya lihat beberapa teman guru masih konsisten tentang penguatan, apresiasi, juga kesepakatan kelasnya. Lalu yang kedua, rancangan pembelajaran interaktif masih banyak didominasi oleh interaksi guru dan siswa. Kalau interaksi guru dengan siswa, rata-rata itu sudah bagus semua. Artinya bagaimana komunikasi yang dibangun antara guru dengan siswa melalui dialog, pertanyaan, juga interaksi lainnya di kelas itu sudah biasa. Namun untuk interaksi antar kelompok masih minim sekali Bapak Ibu, masih minim sekali. Memang ini kita bisa dapatkan poinnya ketika ada diskusi atau ada presentasi misalnya, maka di sana pasti ada interaksi
komunikasi yang dibangun antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Dan yang memfasilitasi itu adalah guru. Bagaimana kita membangun atau memfasilitasi prosesnya supaya interaksi itu harus bisa terbangun, harus ada melalui dialog antara siswa yang satu dalam kelompok sebelah dengan kelompok yang lainnya. Biasanya difasilitasi melalui ada presentasi. Kalau siswa lain misalnya diberikan kesempatan atau ruang untuk menanggapi atau bertanya, mungkin hal-hal sederhana, tetapi itu sangat memberikan kontribusi positif terhadap aktivitas interaktif dalam kelas. Juga mungkin dalam kelompoknya juga masih ada yang cenderung tidak aktif, didominasi oleh siswa tertentu. Itu yang perlu kita perbaiki. Beberapa kelas, beberapa guru sudah bisa menunjukkan itu, sudah bisa membangun atau memfasilitasi interaksi antara siswa dalam kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Namun secara keseluruhan mungkin persentasenya belum mencapai 50%, dan itu tugas kita untuk kita bisa perbaiki. Lalu pertanyaan stimulus untuk membangkitkan suasana diskusi kelas juga belum maksimal. Di pertanyaan atau di lembar observasi itu ada tulisan begini: guru sudah memberikan pertanyaan stimulus yang bisa memicu diskusi kelas. Kita yang memberikan pertanyaan. Beberapa guru pertanyaannya sangat sederhana dan itu membuat siswa bisa memahami pertanyaan dengan baik dan bisa menyampaikan jawaban. Namun belum semua ya. Karena pertanyaan kita terlalu berat dan membuat siswa juga agak susah untuk memikirkan jawabannya, sehingga barangkali itu juga yang menjadi poin untuk kita perbaiki. Pertanyaannya yang sederhana saja. Lalu kalau siswa tidak menjawab, jangan menyerah. Ayo beri mereka motivasi, beri pertanyaan penuntun supaya apa yang kita tanyakan bisa dijawab. Dan tentu di sana ada aktivitas, ada komunikasi antara guru dengan siswanya. Tapi kalau mereka tidak menjawab, berarti komunikasinya tidak berjalan, tidak ada interaksi yang positif di sana. Poinnya adalah pertanyaannya harus sederhana. Kalau belum bisa dijawab juga diberi pertanyaan penuntun, juga motivasi siswa supaya bisa menjawab. Mungkin untuk teman-teman kelas rendah pikir begini, agak sulit kami membangun komunikasi. Ya tentu kami observer juga melihat sasarannya sekarang di kelas mana. Tapi ini evaluasi secara umum. Yang berikut juga pembagian peran dalam kelompok. Kalau dalam teori ini perannya harus diberikan oleh guru. Jangan membiarkan peserta didik mengatur perannya sendiri dalam kelompok. Misalnya kelompok itu menentukan ketuanya siapa, atau siapa yang presentasi dan sebagainya. Kalau dalam aktivitas interaktif untuk sasaran kinerja kali ini, yang memberi peran itu sebaiknya guru. Guru yang membagi peran. Tujuannya adalah untuk menghindari monopoli dari siswa tertentu di dalam kelompok itu, sehingga isi terus ke tetap diri ketuaan. Itu yang perlu diperbaiki. Nah ini rata-rata semua guru sudah mengatur perannya dengan baik, hanya mungkin saja belum terlalu merata. Di beberapa kelas itu sangat keren pembagiannya melalui bantuan media pembelajaran. Semua anak itu perannya merata, terlibat semua dalam kegiatan pembelajaran. Tidak ada anak yang merasa diabaikan dalam pembelajaran itu. Dan aktivitas itu terbangun atau terbantu melalui media pembelajaran yang digunakan. Sedangkan yang keenam, untuk memfasilitasi diskusi dan mengontrol dari kelompok ke kelompok itu sudah hampir 100% sudah bagus.
Artinya guru tidak hanya berdiri atau duduk saja di tempat duduk, tapi memfasilitasi proses diskusi dari kelompok ke kelompok. Itu sudah oke, sudah bagus. Lalu Bapak Ibu, apa tujuan aktivitas interaktif? Sebetulnya aktivitas interaktif ini pertama, suasana kelasnya menjadi lebih menyenangkan. Bisa ada dialog. Tidak membosankan. Membosankan kalau hanya guru yang berbicara, tapi ketika ada diskusi lebih menarik. Kemudian meningkatkan kemampuan sosial juga. Di sana ada interaksi, melatih kemampuan mengkomunikasikan sesuatu kepada orang lain, bagaimana sikapnya dalam menyampaikan pikiran, pendapat, dan sebagainya. Juga yang berikut adalah meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Ini penting sekali. Anak-anak kita melalui sasaran kinerja ini dilatih untuk bisa secara lugas, secara baik menjawab pertanyaan, dan itu kita latih secara rutin dalam setiap proses pembelajaran. Karena ada anak-anak juga yang sebetulnya bisa tetapi tidak bisa mengkomunikasikan isi kepalanya. Itu yang perlu kita bangun. Lalu tentu dampak akhirnya adalah meningkatkan kualitas belajar. Lalu yang berikut berkaitan dengan refleksi, yang tadi berkaitan dengan prosesnya, ini yang perlu kita perhatikan bersama Bapak Ibu. Masih ada guru yang belum bisa merefleksikan pembelajaran. Ini saya temukan dalam kegiatan refleksi kita, belum paham tentang refleksi seperti apa. Jadi ingat, fungsi observer sebetulnya hanya untuk memfasilitasi guru agar bisa menyampaikan apa yang lebih, apa yang kurang. Jadi apapun alasannya, semua guru harus bisa menyampaikan secara tegas apa yang kurang dan apa yang lebih. Tidak bisa tidak. Bahwa pembelajaran kita tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Nobody is perfect. Tidak ada guru juga yang sempurna. Maka harus ada kejujuran hati untuk merefleksikan bahwa, ini tadi yang kurang ini. Kalau ini tadi menurut saya sudah bagus. Kalau kita tidak bisa menyampaikan kekurangan pembelajaran kita, maka observer juga akan kesulitan untuk memberikan masukan. Karena kita sudah menutup ruang bahwa kita sudah sempurna, tidak ada ruang kita berikan masukan. Dan di situ nanti bisa ada pertentangan ego kita dengan observer. Dia masih mengetahui kan apapun masukannya, karena kita sudah menutup ruang bahwa tidak ada yang kurang. Maka itu yang harus kita perbaiki. Refleksi bertujuan melihat ke dalam diri apa yang kurang dan apa yang lebih. Kita bisa mengidentifikasi semua. Dan dengan demikian kita bisa menjadi guru yang terbuka, grow mindset. Lalu menjadi guru yang realistis dan berpikir positif. Itu manfaat refleksi. Kalau kita sudah menemukan sendiri hal yang kurang, saya yakin observer pasti tidak banyak ngomong lagi, karena sudah bisa menyampaikan hal-hal yang kurang dari dalam diri ketika melaksanakan proses pembelajaran. Mungkin ini poin yang untuk teman-teman yang selama observasi selalu berikan kepada observer. Nah, misalnya saat kita mulai refleksi sudah, saya sebetulnya cenderung untuk coba menggali itu, harus kita maknai. Tapi ada yang memang tidak mengungkapkan. Maka ketika tidak mengungkapkan, memang terpaksa harus observernya yang ngomong sudah. Oh, ini yang lebih, ini yang kurang. Sehingga catatannya, poinnya bahwa untuk observasi ke depan, bahwa setiap kita wajib untuk bisa merefleksikan prosesnya, apa yang kurang. Tidak mungkin tidak ada yang kurang.
bahwa kalau kita memang melihat sudah sesempurna mungkin, biasanya orang yang rendah hati selalu meskipun sudah baik selalu mau itu nanti kurang. Nah, itu biasanya. Mungkin refleksi ini mengajarkan kita untuk seperti itulah. Itu poinnya. Kemudian tentu di samping itu saya menyampaikan apresiasi untuk guru yang sudah konsisten menerapkan disiplin positif yang merupakan indikator kinerja semester lalu. Juga apresiasi untuk guru yang menyiapkan media pembelajaran yang sangat mendukung aktivitas interaktif kelas. Beberapa kelas medianya sangat bagus dan itu memicu interaksi yang luar biasa di dalam kelas itu, sehingga menjadikan kelasnya sebagai kelas yang menyenangkan dan tidak membosankan. Lalu saya juga menyampaikan apresiasi untuk guru yang pengelolaan kelasnya baik, bisa mengatur kelas itu dalam proses pelajarannya, juga teman-teman yang menata kelasnya dengan baik meskipun dengan situasi dan kondisi ruangan kita seperti ini, tetapi kita masih bisa dengan cara kita masing-masing menata kelas sehingga kelas menjadi kaya literasi dan numerasinya di kelas. Lalu apresiasi juga untuk guru yang penerapan aktivitas interaktifnya sudah baik sekali. Tentu Bapak Ibu bisa melihat di hasil penilaian atau hasil observasi kinerja dari 3 hal itu kira-kira mana yang kurang. Yang pertama itu peran. Kalau itu kurang, nggak berarti pembagian peran kita dalam proses pembelajaran masih kurang. Nah, yang kedua apa kemarin? Bapak Ibu juga kan dapat itu. Yang kedua, proses diskusi. Ya, menyampaikan pertanyaan yang memicu diskusi kelas. Itu yang ketiga. Yang kedua, yang ketiga apa? Memfasilitasi proses diskusi. Sehingga dari 3 itu tinggal dilihat mana yang masih kurang, silakan diperbaiki. Apresiasi bagi guru yang merancang pertanyaan diskusinya sangat baik. Ada beberapa teman guru yang menyampaikan pertanyaannya dan terkait dengan proses pembelajaran, dan itu membuat suasana kelasnya lebih komunikatif, banyak jawaban-jawaban yang kadang gurunya juga kaget, ternyata siswa ini bisa menjawab sekeren ini. Memang ada juga yang di luar konteks, itu biasa. Apresiasi untuk guru yang sangat baik dalam memotivasi murid untuk menyampaikan pendapatnya. Ada yang tidak bisa menyampaikan, tapi setelah dimotivasi akhirnya keluar dia punya kata-kata yang saya di kelas 4 itu saya beberapa kali observasi di kelas 4, beberapa guru juga yang kena di situ. Rafa selalu tampil gemilang di kelas. Kita melihat pasti ada hal positif ya. Nah, kemudian berkaitan dengan tindak lanjut, beberapa teman sudah mengisi tindak lanjut. Tolong perhatikan baik-baik mengisi tindak lanjut. Bapak Ibu, saya hanya mengisi 3 saja. Kalau Bapak Ibu punya refleksi selalu mempersalahkan orang, maka itu nilainya pasti rendah. Itu pasti di bagian 1. Nanti saya kasih tunjuk nanti. Tapi kalau refleksi kita refleksi ke dalam, maka itu nilainya nanti di tengah-tengah. Tapi kalau yang ketiga, refleksinya di dalam dan kita menjelaskan dampaknya terhadap proses pembelajaran, maka itu nilainya lebih tinggi. Tentu saya juga tidak bisa klik semau saya, tapi sesuai dengan isi refleksi Bapak Ibu. Ini refleksi harus bisa melihat ke dalam diri, bukan mempersalahkan pihak lain. Yang sudah isi, kalau apa memang harus diperbaiki memangnya. Kalau belum, nanti ini harus diperhatikan. Juga harus bisa menjelaskan dampak kualitas pembelajaran yang dirasakan. Misalnya saya tadi kurang terlalu memperhatikan siswa, pembagian perannya kurang merata, sehingga dampaknya
dalam proses pembelajaran itu ada siswa-siswi atau ada murid yang diabaikan di kelas. Berarti mengakomodir dua hal. Oke, terima kasih. Yang berikut sebelum saya tutup ke sini, ini Bapak Ibu di pengelolaan kinerjanya jaringan. Ada yang buka laptop yang isi tindak lanjut? Ada yang sudah isi tindak lanjut Bapak Ibu? Sudah jaringan. Pak Rifan belum isi tanggal ya? Tanggal observasi. Tinggal dites yang belum ya? Oke, mungkin agak lama. Sudah jam pulang. Oke, Bapak Ibu, jaringan kurang bagus. Nanti saya screenshot saja taruh di grup. Poinnya tadi untuk refleksi itu ya, tolong diisi dengan baik refleksinya. Karena sistem juga pasti merekam kita punya kalimat-kalimat kerjanya I itu. Kalau sudah ke situ maka tolong bagi yang sudah bisa edit kembali ya, karena saya belum nilai tindak lanjut, mungkin masih bisa diubah beberapa, mungkin sekitar 6 yang sudah isi tindak lanjut, jadi tolong diperbaiki. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan hari ini. Terima kasih banyak atas kerjasama selama observasi kelas, dan semoga tindak lanjutnya tetap dilaksanakan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu isi pada kolom tindak lanjut. Dan sampai isi tindak lanjut tapi kita tidak buat, jadi tetap diisi, karena ini poinnya kinerja berdampak pada sasaran kinerja pegawai untuk yang PNS, dan itu dampaknya pada kenaikan pangkat. Kalau rendah kan pasti tidak bisa naik pangkat. Untuk yang P3K juga sebagai pertimbangan perpanjangan SK 5 tahun. Dasarnya di situ. Makanya jangan main-main dengan sasaran kinerja pegawai. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf untuk hal yang kurang. Sebetulnya tadi saya pakai instrumen ikut Ibu Disi omong kemarin, tapi jaringan kurang bagus. Tidak dapat instrumen yang dari Ibu Disi. Oke, mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Selamat siang untuk kita semua.